Bang Saur, mengapa kasus korupsi masih terus berulang meski banyak pelaku sudah dihukum? Kalau menurut saya kan esensi daripada korupsi itu menurut saya adalah kesadaran. Sehebat apapun kita bicara pengawasan, kayak misalnya kasus ketua pengadilan atau wakil ketua pengadilan Depok, kalau kita pergi ke pengadilan negeri itu kan ada dilarang korupsi, bahkan tidak bisa ketemu dengan pihak yang berperkara apalagi hakim. Tapi kan mereka malah melakukan transaksi itu di luar gitu ya. Nah, saya sih kembali sehebat apapun pengawasannya, kalau dia tidak punya integritas, nothing. Saya pada itu, jadi misalnya begini, ketika pengadilan telah negara menaikkan gaji hakim kan kita sedang menurunkan atau memotong 30% anggaran APBN kita, tapi mereka dinaikin 300%. Ini udah hat-trick, ini udah 3 dalam waktu 3 bulan ini. Ketua pengadilan Jakarta Pusat dulu, ternyata dia juga maklar. Artinya kan bukan soal uang. Begitu juga kalau kita di eksekutif, di pajak misalnya, yang disebut sultannya departemen. Ternyata yang kita lihat direktur penyidikan, bahkan yang sampai sewa safe house untuk menempatkan uang-uang korupsinya gitu. Nah, jadi saya pikir Singapura kan sudah merilis indeks persepsi korupsi. Jadi ini kerjaan semua, nggak bisa kita hanya kepada para penegak hukum. Misalnya di pengadilan misalnya suka kan para lawyer juga kan sering juga yang kita lihat adalah yang pertama untuk transaksi itu bisa terjadi. Nah, jadi ini kerjaan kita semua, tetapi yang fundamental itu value setiap orang itu yang paling penting. Jadi dia menjadi pengawas ke dirinya. Kalau faktor ini begitu tidak ada, dia akan jebol. Apa faktor utama yang membuat korupsi sulit diberantas di Indonesia? Ya, itu juga. Jadi begini, semua kan kalau kita lihat apa yang terjadi, misalnya 3 bupati yang baru dicocok dari Bekasi, Pati, satu lagi Banyuwangi, itu kan kader-kader partai. Coba bayangkan ketika seorang calon kepala daerah harus mengeluarkan 40 miliar misalnya, atau 50 miliar untuk kepala daerah tingkat 2. Apakah dia mungkin lagi melayani masyarakat? Nggak mungkin. Itulah yang terjadi di Pati itu kan. Kepala daerah, kepala desa di Pur berapa yang diduga sampai bisa mengumpulkan 50 miliar. Jadi ada sesuatu yang sangat serius. Ini harus kita benahi. Kalau tidak kita hanya menghitung-hitung hari ini berapa korbannya, atau sampai orang percaya ini karena apes aja gitu loh. Nah, itu saya kira harus dibenahi itu partai politik kita juga, karena mereka ini yang memproduksi para pemimpin, sehingga kita mendatangkan pemimpin yang baik.